Saudara-saudara, ada orang mengatakan begini ya, hidup ini seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Itu pendapat umum, begitu ya. Itu sebenarnya hanyalah sebuah bahasa yang ingin mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bersifat tetap dalam hidup ini. Seseorang bisa dianggap hebat, tetapi tidak selamanya dia hebat. Bisa saja satu ketika dia akan turun ke bawah. Dan orang ada di bawah nggak selamanya ada di situ. Bisa saja satu ketika dia ada di atas. Jadi itu sebenarnya kata-kata yang coba dikemas oleh orang-orang bijak untuk mengatakan bahwa hidup ini dinamis sifatnya. Hidup ini bergerak. Hidup ini tidak pasif. Tapi kita selalu bergerak, dan bergerak. Begitu juga dengan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Salomo pernah berkata dalam kitab Pengkhotbah, saudara, sebagaimana hari mujur, bahwa hari malang pun diciptakan Tuhan, katanya. Nah, bingung kita kan? Hari malang pun. Tapi intinya supaya kita belajar tentang Tuhan. Artinya begini, ternyata dalam semua situasi kita bisa belajar tentang Tuhan. Tentang hidup ini. Hidup ini dibandingkan dengan Tuhan seperti apa. Saudara-saudara, ada satu bagian firman Allah yang saya ingin kita renungkan hari ini, menabur dengan air mata. Ya, kebetulan ini background-nya seorang wanita. Tapi saya pernah loh membaca tulisan, ini antara setuju enggak atau tidak. Karena katanya begini, kalau wanita itu menangis tanda kelemahan, tapi kalau pria tanda kekuatan. Saya pikir gimana ceritanya nih ya. Jadi kalau pria menangis katanya itu tandanya dia kuat. Tapi kalau wanita memang dia lagi lemah. Itu hanya tulisan. Makanya saya bilang, saya antara setuju dan tidak. Gimana para pria? Kalau menangis tanda kuat ya? Gimana? Itu tulisan itu, gimana sih kok ada tulisan begitu ya? Setuju nggak tulisan itu? Nah kan, susah saudara memutuskan kan? Oke lah, sampai rumah diskusikan aja. Masa sih kalau pria menangis tanda kekuatan? Mungkin itu ingin mengatakan, pria jangan malu nangis. Mungkin maksudnya di situ. Tapi oke lah, makanya saya ambil aja yang wanita. Supaya nggak jadi perdebatan. Menabur dengan air mata. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita belajar dari Mazmur 126. Dalam Mazmur 126 dikatakan begini, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar pada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara-saudara, kalau dikatakan Sion ini adalah bahasa lain dari Yerusalem. Ini adalah satu nyanyian dari sekelompok umat Tuhan pada masa itu ketika mereka mengenang masa lalu. Peristiwa masa lalu yang tentu saja diceritakan oleh nenek moyang mereka. Peristiwa ketika orang Israel dipimpin Tuhan keluar dari Mesir menuju Kanaan, akhirnya sampai ke Yerusalem. Nah, mereka dengar cerita ketika itu dikatakan, wow, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Artinya apa? Cara Tuhan menuntun nenek moyang kita itu seperti nggak masuk akal. Seperti mimpi. Misalnya saudara lihat ketika Firaun sudah memberikan izin mereka keluar. Alkitab mencatat itu 600.000 orang laki-laki aja. Yang dewasa. Usia bekerja saudara. Nah, tetapi kemudian Firaun berubah pikiran karena apa? Dia kehilangan 600.000 tenaga kerja, itu negara bangkrut, saudara. Kalau tiba-tiba tenaga kerja yang dibayar murah tiba-tiba berangkat begitu banyak, ini yang buat Firaun baru berapa hari mereka pergi mulai tersadar. Sehingga mereka katakan, semua prajurit, kita kejar kembali mereka, kita bawa mereka kembali ke Mesir. Nah, saudara-saudara, waktu itu posisi orang Israel sudah di pinggir laut. Sama-sama kita tahu, betul? Di belakang ada Firaun dengan pasukannya. Ketika didengar derap langkah Firaun dengan pasukannya, orang Israel mengatakan, mati kita Musa. Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Sehingga engkau harus membawa kami ke pinggir laut untuk terkubur di sini. Saudara, mereka teriak, mereka ketakutan. Tapi ketika Musa bertanya pada Tuhan, apa yang kau lakukan? Kau yang suruh saya bawa mereka sini.
Tapi Tuhan katakan apa? Di tanganmu ada tongkat, ulurkan aja ke laut. Hanya 1 kali ulurkan ke laut, apa yang terjadi? Laut terbelah. Kan kayak mimpi. Makanya ketika ceritakan, bagi mereka ini kayak mimpi. Ada banyak mimpi kita susah kita jelaskan, betul nggak? Halo, ada di antara saudara suami istri bertengkar gara-gara mimpi? Kenapa di mimpiku kau tinggalkan aku, katanya. Padahal cuma mimpi, berantem mereka. Saudara, kadang oke lah, akhirnya nggak usah dibahas lah, nanti melebar kemana-mana. Tapi saudara, ada banyak peristiwa dalam kehidupan Israel seperti mimpi. Begitu juga setelah peristiwa selesai, saudara tahu, mereka mulai bernyanyi, bersorak-sorak, menari-nari, betul? Tapi kemudian Tuhan suruh mereka bergerak lagi. Ya, ketemu tempat nggak ada air. Tuhan suruh apa Musa? Ketok aja batu itu. Ya, keluar air. Kayak mimpi lagi. Kemudian gimana cara memberi makan 40 tahun lamanya segitu banyak orang? Kan nggak sempat menanam, nggak sempat ini. Tapi Tuhan kasih mereka mana? Kayak mimpi lagi. Pengen makan daging, dikasih burung puyuh, kayak mimpi lagi. Terlalu banyak peristiwa kalau ceritakan itu seperti mimpi. Itu sebabnya mereka katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Bahkan orang-orang bangsa-bangsa di sekitar itu berani berkata, wow, Tuhan melakukan perkara besar bagi bangsa ini. Karena itu saudara kalau baca Alkitab, kemanapun mereka bangsa-bangsa mereka ketakutan. Karena mereka tahu Tuhan menyertai bangsa ini. Jangan ganggu mereka. Kalau mereka mau lewat, silahkan aja lah. Jangan diganggu. Daripada kita jadi korban. Saudara-saudara, seperti mimpi. Artinya begini saudara. Mereka kenang masa lalu bagaimana Tuhan menolong mereka. Kita harus belajar dalam hidup ini saudara. Sampai hari ini, berapa banyak peristiwa yang saudara hadapi rasanya seperti mimpi. Tapi bisa terlewati. Seperti mimpi. Iya dulu. Kok bisa ya? Kok bisa? Kayaknya. Nggak terencana tapi kok bisa ya? Seperti mimpi. Dan saudara ini perlu diingat. Hal-hal yang besar di masa lalu. Peristiwa-peristiwa yang besar di masa lalu. Itu perlu diingat. Cuma masalah kita begini. Saya nggak tahu di mana salahnya kita orang manusia ya. Manusia begini, yang paling kita ingat adalah orang-orang yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita. Saya senang saudara, berapa hari yang lalu, saya coba cari-cari YouTube, saya nonton itu ketika Kick Andy mengundang Pak Luhut. Ada satu kalimat dari Pak Luhut bagi saya itu dalam. Dia katakan apa? Jangan pernah melupakan orang yang berjasa dalam hidupmu. Wow. Jangan pernah melupakan orang yang berjasa dalam hidupmu. Karena faktanya kita, yang berjasa kita lupakan. Yang menyakiti kita meteraikan. Betul nggak? Halo? Mari kita bertanding saudara. Yang saudara ingat di masa lalumu, apakah orang yang berjasa atau menyakiti? Mari jujur. Itulah kesalahan kita saudara. Yang menyakiti yang kita ingin ingat. Tapi yang berbuat baik tidak. Perbuatan baik kita lupakan. Masa-masalah sulit, masa-masa orang menyakiti, kita ceritakan burung dengan semangat, saudara. Itu enggak membangun mental kita, saudara. Tapi di sini lihat, ketika dulu, rasanya bersorak-sorai. Seperti mimpi ya. Karena ini akan terkait ke masa depan, saudara. Terkait masa depan. Artinya begini, saya belajar salah satu ilmu kepemimpinan adalah bahwa motivasi berprestasi itu harus dipupuk dalam hidup. Artinya apa? Sekecil apapun prestasi di masa lalu, itu harus terus dikenang, kalau boleh dirayakan. Tujuannya apa? Supaya kita mengatakan pada diri, engkau pernah berprestasi. Kalau dulu kau pernah berprestasi, pasti sekarang pun kau bisa berprestasi. Karena itu dikatakan kepada anak-anak berprestasi pun, kasih dia penghargaan. Supaya dia tahu bahwa dia pernah jadi pemenang.
Gimana saudara? Anak naik kelas, walaupun nilainya tidak seperti harapan, tetap kasih hadiah, walaupun diskon hadiahnya. Kan kasih target, kalau begini, hadiahnya begini. Ya kasih motivasi, tetap kasih hadiah nak. Papa kasih hadiah, tetapi karena targetmu kurangilah dikit. Ya kan? Tapi hargai dia. Hampir sama, makanya saya suka saudara kalau anak-anak di sana dia bawa gambarnya, saya, gambar apa itu? Bagus sekali ya. Walaupun belepotan kan sebenarnya. Dalam pemahaman itu orang dewasa. Tapi ketika, bagus sekali dia merasa, gambarku dihargai. Gimana saudara? Masa saudara nggak punya prestasi sih di masa lalu yang perlu diingat, yang perlu dikenang? Masa gagal terus hidup ini? Tapi tolonglah, ingat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah saudara satu demi satu. Ingat itu. Ingat. Artinya apa? Saya pernah kok mengalami sesuatu. Nah, itu akan mempengaruhi hidup kita masa kini. Karena orang mengatakan begini, saudara. Hidup hari ini kan hasil keputusan hari kemarin. Dan hari esok tergantung keputusan hari ini. Artinya apa? Tidak ada kehidupan yang tidak berkelanjutan. Adanya hukum menabur dan menuai. Nah kemudian kalau ini sudah kita pahami saudara, kita suka mengenang peristiwa-peristiwa besar di masa lalu, dan orang juga mengakuinya. Nah akhirnya kita berani berdoa ketika dalam kesulitan kita, dengan mengatakan pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaanku hari ini ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, tanah Negeb ini adalah daratan pasir yang kering. Saudara bisa bayangin, tanah kering yang tidak bisa ditumbuhin apapun. Tidak bertahap, begitu hujan turun, tanah Negeb berubah menjadi subur. Walaupun dia hanya berharap hujan turun. Tapi begitu hujan turun membasahi, waduh, rasanya lupa selama ini. Apa yang terjadi? Artinya begini saudara. Saudara dengan melihat pengalaman masa lalu, saudara jadi optimis. Dengan pulihkan aku Tuhan. Artinya pulihkan itu artinya apa? Kembalikan aku kepada semangatku yang lalu. Kepada motivasi hidup yang lalu. Kepada keberhasilan yang lalu. Karena engkau pernah melakukan bagiku. Pulihkan aku Tuhan. Kalau enggak pernah saudara ingat itu enggak pernah. Apa mau dipulihkan saudara? Bisa ditangkap saudara? Sehingga kita berani berkata, Tuhan pulihkan aku. Karena dulu engkau pernah pulihkan aku. Engkau bisa buat begini. Masa ini enggak sih Tuhan? Pulihkan aku. Pulihkan aku. Akhirnya saudara, barulah ini tema khotbah kita. Orang yang menabur dengan mencurahkan. Maaf saya agak berat ke sini karena kamera kita ini mati, jadi semua di sana. Jadi yang ikut YouTube, jadi agak menghargai mereka, saya ke sana. Saya sadar kamera soalnya saudara. Jadi cuma kamera di sana. Jadi kalau saudara lihat di YouTube itu, kalau saya begini, kok punggung saya yang kelihatan kan? Jadi agak ke sana sedikit saya. Ini kameranya ada masalah, ya. Maaf yang di sini ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya begini, setelah kita berpulihkan aku Tuhan, maka tetaplah menabur, walaupun dengan menangis. Jujur, banyak orang ketika dalam kesusahannya dia memilih diam. Tidak buat apa-apa, betul nggak? Ketika orang merasa dia orang gagal, dia memilih diam, tidak berbuat apa-apa, betul nggak? Tapi ayat mengatakan, walaupun menyakitkan kegagalan itu, walaupun menyakitkan peristiwa yang kau hadapi, engkau harus terus bergerak maju, berjalan maju sambil menabur. Artinya apa? Jangan pernah diam. Bagaimana mungkin engkau melihat keberhasilan di masa depan kalau hari ini engkau tidak berbuat apa-apa? Saudara, saya pernah membaca satu buku yang coba mengkisahkan ini, saudara. Dia ambil analogi supaya kita paham lebih dalam. Dia katakan begini, seorang petani, dia sudah menyimpan hasil panen dalam lumbung. Dan kemudian disisihkan juga sebagian untuk benih yang akan ditanam untuk musim berikutnya. Tapi hujan nggak turun-turun, kemarau panjang. Sampai hasil panen yang di lumbung juga sudah menipis, bahkan habis.
Dia mulai berpikir, apakah aku harus mengolah benih ini setidaknya bisa menyambung hidup dalam 2-3 hari ke depan? Ataukah tetap kupertahankan benih ini supaya ada yang kutabur ketika musim hujan datang? Ini pergumulan yang berat, saudara. Pergumulan yang berat. Tapi si petani memutuskan, aku akan cari cara untuk bisa aku hidup tanpa harus mengganggu benih yang akan kutabur ini. Akhirnya dia pertahankan benih, nggak mau dia ganggu. Walaupun godaannya udah olah aja. Tapi dia bilang, enggak, saya akan pertahankan benih ini sampai musim menabur. Dan dia berjuang. Sampai akhirnya hujan turun. Ketika hujan turun, dia mulai persiapkan lahannya. Dan ketika menabur itulah dia menangis. Ini benih yang kusimpan sekian lama. Akhirnya saatnya engkau akan kutabur. Makanya untuk menabur dia dengan keharuan, dengan air mata. Akhirnya begitu panen tiba, dia bersorak-sorai. Bisa ditangkap, saudara? Artinya apa, saudara? Kesulitan tidak membuat kita berhenti. Pergumulan jangan membuat kita menyerah. Tetap menabur. Supaya kita bisa menuai di kemudian hari. Saudara-saudara, mari kita belajar. Lihat kesinambungan pasal ini, saudara. Ingat bagaimana Tuhan di masa lalu menolong saudara. Dan kalau sekarang sudah dalam masa sulit, katakan, Tuhan pulihkan aku. Dan kemudian bergerak menabur, saudara. Walaupun harus dengan menangis. Dalam kegagalan orang disuruh memulai sesuatu itu pasti nggak mudah. Dalam kondisi sedang jatuh, orang disuruh bangkit pasti nggak mudah. Tapi walaupun menangis, harus tetap menabur. Amin. Ada satu kisah, saudara, saya baca di buku, udah lama kisah ini saya baca. Ini satu peristiwa terjadi di salah satu negara bagian di Amerika. Ada satu gereja. Jemaatnya 5.000-an seperti itu. Nama pendetanya Curtis. Pendeta Curtis. Pendeta ini dia punya kebiasaan kalau hari Senin dia masuk kantor khusus membaca surat-surat yang masuk. Di zaman dulu kan masih korespondensi, kan masih pakai surat ya tertulis. Pada satu hari Senin dia masuk ke kantor, tapi dia merasa karena minggu itu agak padat acara, dia agak letih, dia memutuskan, besok saja nih surat-surat saya baca. Dia duduk santai di kursi kerjanya sambil santai-santai, matanya tetap pada tumpukan surat. Dia tertarik ada satu surat amplop kok warnanya ungu. Akhirnya dia pikir, apa ini ya? Jangan-jangan ini ya sesuatu yang undangan atau apa. Saya buka lah, dia ambil. Dia baca. Surat itu simpel sekali. Bunyinya begini. Pendeta Curtis yang saya hormati. Bapak pendeta pasti tidak mengenal saya karena kita memang belum pernah bertemu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Bapak yang saya dengarkan melalui rekaman kaset yang saya pinjam dari gereja. Saya sedang berpikir, andaikan khotbah ini ditransfer menjadi bentuk tulisan, dibuat transkripnya, dan kemudian dibuat dalam majalah ataupun dalam bentuk buku, pasti lebih banyaknya lagi orang diberkati Tuhan lewat khotbah Bapak Pendeta. Dan jika Bapak berkenan, saya siap melakukannya. Saya berjanji, kalau Bapak berkenan, saya ambil rekaman hari Senin, saya kembalikan hari Rabu, lengkap dengan tulisannya. Tertanda Mary Louise Soleri. Saudara, ternyata Pak Pendeta sudah cukup lama berharap ada orang yang mengerjakan itu. Dia merasa ini seperti jawaban doa. Langsung dia angkat telepon, dia telepon nomor telepon Ibu Mary. Yang terima pembantunya. Saya ingin bicara Bu Mary. Iya Pak, Bu Mary belum siap terima telepon Bapak. Tapi saya pastikan apapun pesan Bapak saya sampaikan pada beliau. Hanya pendeta katakan, oke, sesuai dengan permintaan beliau saya setuju. Tetapi dengan catatan, itu dokumen gereja. Jangan sampai kaset rusak. Sebagaimana dia bilang, silakan ambil hari Senin dan harus kembali hari Rabu. Akhirnya deal, saudara. Mulai Senin berikutnya, ada orang ke gereja ngambil rekaman kaset. Zaman dulu masih pakai kaset. Rabu dikembalikan dengan manuskripnya, saudara. Setelah dibaca sama pendeta, bagus juga nih tulisan. Setelah hampir 3 bulan, Pak Pendeta merasa
Senang dengan tulisan, dia telepon lagi rumahnya Ibu Mary. Yang angkat pembantunya kembali. Pembantu katakan, Pak Pendeta maaf, saat ini Bu Mary belum bisa terima telepon Bapak. Tapi saya pastikan apapun pesan Bapak, saya akan sampai pada beliau. Dia katakan, saya ingin berterima kasih pada Bu Mary. Sebenarnya saya kepengen ketemu dengan beliau secara langsung menyampaikan terima kasih. Tapi nggak apa-apa, sampaikan saja terima kasih saya. Kapan-kapan saya ingin undang dia ngopi. Kata Pak Pendeta, oke Pak Pendeta, saya akan sampaikan. Tidak ada kabar, 3 bulan kemudian, pembantunya telepon pendeta. Pak Pendeta, jika Bapak berkenan, sudilah kiranya sore ini jam 3, ngopi dengan Bu Mary di rumah beliau. Pak Pendeta karena sudah lama menunggu kesempatan, 3 kurang 15, sudah sampai di rumahnya Bu Mary. Akhirnya persilakan masuk, disuruh di ruang tamu. Pak Pendeta, mohon tunggu sebentar, Bu Mary masih berkemas. 15 menit kemudian, si pembantu katakan, Pak Pendeta, saya ajak Bapak menemui Bu Mary di ruang kerjanya. Masuk dalam satu ruangan sederhana, ada seorang wanita setengah baya, duduk di kursi roda dengan 2 tangan gemetar. Dia katakan, ini Bu Mary, dia nggak bisa bicara. Cacat sejak bawaan lahir. Di depannya ada mesin tik. Dia katakan, Bu Mary kebetulan lagi mengetik dengan kedua kakinya. Si pembantu katakan, Bapak tahu, dengan cara inilah Bu Mary menulis khotbah Bapak. Dia hanya suruh saya menekan tape recorder ini. Dia dengar baik-baik, kemudian dia buat bentuk tulisan. Dan waktu Pak Pendeta dia sedang mengetik, saudara tahu apa yang diketiknya? Saya bersyukur pada Tuhan, ternyata hidupku masih berarti untuk Tuhan. Pak Pendeta menangis. Saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergerak maju. Amin. Batasan-batasan bukanlah handicap yang kita dengan alasan, bukan saya nggak mau tapi saya nggak bisa. Enggak, saudara. Terlalu banyak hal bisa kita buat. Walaupun harus menangis, tapi tetaplah menabur. Tetaplah menabur. Tetaplah menabur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.